Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 media pembelajaran berbasis teknologi informasi akan mempresentasikan materi persen ulang lagi ya, materi apa? Materi apa? Presentasi. Oh iya, ulang lagi tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 media pembelajaran berbasis teknologi informasi akan mempresentasikan materi presentasi kelompok kami, eee yang mana berjudul Reference Manager. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Azara Putri sebagai moderator dan, rekan saya Anissa Kotrunada, Iftitahul Hayati, dan Miftahul Husni Arta. Baiklah, eee untuk materi pertama, akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa Kotrunada. Kepada Anissa, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Reference Manager. Reference Manager memiliki 3 fungsi dasar dari Reference Manager adalah pencarian, penyimpanan, dan penulisan. Fungsi tersebut memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan, menyimpan referensi dan informasi bibliografi pada database, serta membantu penulisan sitasi dan referensi mengikuti format tertentu, misalnya APA, IEEF, dan lain-lain. Macam-macam reference manager, yang pertama ada Microsoft Word Reference, Mendeley, OneNote, Zotero, RefWorks, BibTeX. Yang pertama ada Microsoft Word Reference. Tab Reference berfungsi melakukan pengaturan berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan pada saat penulisan pada saat penulisan pada buku. Kemudian ada Table of Content, seperti di gambar yang sebelah kiri, berfungsi untuk mengelola daftar isi dari beberapa bentuk yang telah dibentuk dengan aplikasi Microsoft Word. Kemudian pada gambar kanan, grup Footnotes berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model dan seperti catatan kaki sejenisnya. Kemudian kegunaan atau fungsi grup adalah menyisipkan dan mengelola langsung icon dan beserta fungsinya. Yang pertama, insert citation, berfungsi untuk menambahkan dan diberikan kutipan yang secara langsung di area di mana kursor aktif. Yang kedua yaitu manage source, berfungsi untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan. Yang ketiga ada style, berfungsi untuk memilih model dan tulisan yang secara langsung dan sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat ada bibliografi, berfungsi untuk menambahkan dan mengelola daftar pusat ke dalam dokumen. Kemudian ada mark entry, berfungsi untuk memberikan tanda terhadap dan masukkan sumber dalam dokumen. Yang kedua ada insert index, berfungsi untuk menambahkan indeks atau daftar kata dalam dokumen. Yang ketiga ada update index, berfungsi untuk memperbarui daftar kata dan indeks yang ada. Yang keempat ada cross reference, berfungsi untuk menambahkan kerujukan secara cepat dengan rujukan yang sudah terdaftar yang telah ada. Istilah cross-reference disebut dengan referensi silang. Kemudian di table of authorities ada mark citation yang berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang sudah dipilih memanfaatkan perintah terhadap di mark citation.
Yang kedua ada insert table of, berfungsi untuk menambahkan yang telah terdaftar pada dokumen di Microsoft Word. Yang terakhir ada update table, berfungsi untuk memperbaiki daftar yang telah disinkronkan dengan berita terkini. Cara membuat bibliografi, kutipan, dan referensi. Yang pertama, meletakkan kursor Anda di akhir teks yang ingin Anda kutip. Yang kedua, masuk ke reference, kemudian ke style, dan pilih gaya kutipan. Yang ketiga, pilih sisipkan kutipan, dan yang terakhir, pilih tambahkan sumber baru dan isi informasi tentang sumber Anda. Begitu Anda menambahkan sumber ke daftar, Anda bisa mengutipnya lagi, yaitu seperti letakkan kursor Anda di akhir teks yang ingin Anda kutip, kemudian masuk ke referensi, kemudian menyisipkan kutipan dan pilih sumber yang Anda ciutkan. Yang ketiga, untuk menambahkan detail seperti nomor halaman, jika Anda mengutip buku, pilih opsi kutipan, lalu edit kutipan. Sedangkan untuk membuat bibliografi, yang pertama yaitu letakkan kursor Anda di tempat Anda menginginkan bibliografi dan masukkan ke referensi, masuk ke bibliografi dan pilih salah satu format. Kemudian ada Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang memudahkan mengelola database berupa karya ilmiah, sehingga seseorang tidak akan kesulitan saat menuliskan daftar pustaka. Kelebihan menggunakan Mendeley yaitu yang pertama, semua file yang dimasukkan ke dalam Mendeley akan terdeteksi secara otomatis berupa judul, penulis, halaman, volume, tipe file, abstrak, dan lainnya, tanpa perlu memasukkan manual satu persatu. Yang kedua, tulisan dapat disesuaikan oleh penulis karena bisa diedit. Yang ketiga, memudahkan kita dalam mengakses karena Mendeley menghubungkan lewat website, sehingga dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir yaitu setiap karya ilmiah yang diupload akan berurutan secara otomatis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Eh, Lalu selanjutnya itu ada penggunaan Mendeley. Untuk penggunaan ini kita cukup mendaftarkan email dan password di Mendeley pada link berikut, lalu klik download. Selanjutnya itu untuk penggunaan Mendeley. Setelah terinstall langsung membuka Mendeley dan akan muncul tampilan seperti slide yang pada gambar yang tertera pada slide di atas. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word dengan cara melakukan install Microsoft Word ke plugin setelah terdownload. Lalu langkah selanjutnya melakukan install. Setelah terpasang dan terintegrasi dengan Microsoft Word, barulah bisa digunakan. Ketika kita membuka Word, maka akan muncul di menu file seperti gambar di atas. Selanjutnya kita diminta untuk kembali ke Mendeley dan membuat folder baru. Jadi file PDF yang ada dibuatkan folder terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk memudahkan di proses selanjutnya untuk membuat folder dapat dilihat pada gambar di atas. Semua file yang sudah ada langsung di-drag ke aplikasi Mendeley dan gambar bisa dilihat di atas. Langkah terakhir yaitu membuat daftar pustaka dengan klik reference, insert bibliografi, maka akan secara otomatis daftar pustaka akan tersusun sendiri. Lalu selanjutnya yaitu EndNote. EndNote adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan
untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai atau artikel. Yang A yaitu kelebihan EndNote yang pertama terdapat berbagai macam gaya kutipan atau sitasi yang dapat digunakan untuk setiap jurnal. Yang kedua, setelah diunduh, referensi dapat dihubungkan dengan mudah ke dokumen pengolah kata Anda. Yang ketiga, Anda dapat membuat banyak perpustakaan sekaligus untuk setiap artikel yang Anda tulis. Selanjutnya yaitu penggunaan EndNote. Untuk membuat grup, pilih menu grup, kemudian create group, kemudian tulis grup sesuai yang kita inginkan. Referensi yang telah dibuat dapat dikelompokkan sehingga akan memudahkan dalam pencarian referensi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Langkah pertama kali adalah membuat grup. Pada panel sebelah kiri window, klik kanan pada tab My Groups, kemudian pilih Create Group, lalu isikan nama grup yang kita inginkan. Jika telah selesai, tekan Enter. Insert citation digunakan untuk memasukkan catatan kaki berdasarkan referensi yang ada pada EndNote. Cara menggunakan insert citation yaitu klik referensi yang ingin dimasukkan, kemudian klik icon insert citation yang ada pada aplikasi EndNote. Secara otomatis pada akhir paragraf akan muncul catatan kaki dan daftar pustaka yang diinginkan. Lalu style bibliografi pada EndNote juga dapat diubah berdasarkan pilihan yang tersedia pada aplikasi EndNote. Untuk memilih style bibliografi, langkahnya yaitu dengan cara memilih icon style yang ada pada tab EndNote X7 dalam Microsoft Word. Kemudian pilih style bibliografi yang diinginkan dan secara otomatis style bibliografi akan berubah sendiri. Cara membuat style daftar pustaka atau bibliografi sesuai dengan keinginan langkah-langkahnya adalah pada Windows Software EndNote, pilih tab Edit, lalu Output Styles, lalu Edit. Window yang muncul banyak terlihat pilihan style yang dapat dimodifikasi sesuai selera untuk citation dan bibliografi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh rekan saya, Iftithahul Hayati. Kepada Iftithahul disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai Zotero. Zotero adalah aplikasi gratis yang berbasis open source. Bisa dipasang di komputer apapun, Windows, Linux, bahkan Mac OS sekalipun. Aplikasi ini bisa menata sistem kutipan dan daftar pustaka kita. Dengan demikian, bagian yang menyebalkan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah menjadi sangat dimudahkan. Berikut cara penggunaan dari Zotero. Yang pertama, ketik Zotero pada Google, pilih link download, maka Anda akan diarahkan kepada link download tersebut. Selanjutnya, klik link versi Zotero. Contoh dalam tutorial ini, versi terakhirnya adalah 4.0 for Windows, Zotero for 4.0 for Windows. Bila proses download sudah selesai, Anda dapat double-klik aplikasi Zotero yang sudah terdownload. Kemudian ikuti langkah-langkah instalasinya. Sekarang, Anda uji penggunaan aplikasi Zotero tersebut, buka URL, lalu klik icon folder kuning di address bar,
dalam kurung dekat ikon bintang pada browser Firefox. Selanjutnya, pilih referensi yang akan Anda gunakan. Bila ingin memilih semua yang terlihat pada halaman browser aktif, klik Select All, lalu klik OK. Selanjutnya, mengenai RefWorks. RefWorks adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial berbasis web. Ini diproduksi oleh RefWorks COS, unit bisnis ProgQuest LLC. Salah satu alasan memilih RefWorks karena software ini menyediakan fasilitas manajemen referensi yang sangat baik atau powerful dan gratis. Oleh sebab itu, pengguna RefWorks dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik. Berikut penggunaan dari RefWorks. Yang pertama, masuk ke website RefWorks, lalu klik login untuk memulai penggunaan dan masukkan grup kode pada remote access. Masukkan user ID dan password apabila Anda baru, maka dapat klik pada sign up for an individual dua account, lalu ikuti petunjuknya. Setelah itu, setelah selesai, maka Anda akan memasuki halaman utama dari RefWorks. Otomatis menuju tab reference. Tab folder mengatur folder yang telah ada. Apakah dihapus GYG, PP, foldernya secara permanen, dihapus isinya, ataupun diubah namanya. Tab share melihat referensi yang telah di-sharing. Tab share apabila ingin melakukan sharing folder, dapat dilakukan dengan mengklik pada lambang share. Setelah itu, data dari folder tersebut dapat diubah sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, icon pada tab reference digunakan untuk membuat folder baru, membuat bibliografi dari data-data yang ada. Pada gambar kanan ini, icon pada tab reference menambahkan referensi baru secara manual dengan memasukkan data yang diperlukan ke dalam RefWorks. Selanjutnya, materi mengenai BibTeX. Aplikasi BibTeX merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat suatu file BibTeX serta di dalamnya terdapat bagian bibliografi. Selain hal tersebut, terdapat fasilitas konversi. Tujuan dari BibTeX adalah untuk memudahkan dan mengutip sumber secara konsisten dengan memisahkan informasi bibliografi dari penyajian informasi ini. Sama halnya dengan pemisahan konten dan penyajian atau gaya yang didukung oleh LaTeX itu sendiri. Kelebihan apabila menggunakan aplikasi BibTeX dalam membuat bibliografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, BibTeX resmi bisa didapatkan secara gratis dengan langkah-langkah penginstalan yang telah dijelaskan secara detail di website resmi BibTeX. Yang kedua, sekali data referensi berada dalam database, maka bisa digunakan untuk kegiatan pengacuan referensi dengan mudah. Yang ketiga, citasi dan daftar pustaka bisa dibuat sekaligus. Yang keempat, bisa dioperasikan secara offline. Yang kelima, style dari semua kutipan konsisten. Yang keenam, daftar pustaka akan menyusun secara otomatis sesuai abjad. Dan yang terakhir, mudah dioperasikan. Berikut merupakan penggunaan dari BibTeX. Pada browser atau Google Chrome, ketik Google Scholar, lalu masuk ke Google Scholar dan cari jurnal yang akan dikutip. Setelah menemukan jurnal, klik tanda lambang petik 2 pada bagian bawah setelah judul jurnal. Setelah laman tersebut diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Dapat dilihat pada slide PowerPoint. Selanjutnya, klik BibTeX, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kode ini di-copy, lalu buka database yang telah diinstal sebelumnya atau aplikasi JavaRef. Klik Neo BibTeX Library atau atas kiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Iftithahul. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh rekan saya Miftahul Husniarta. Kepada Miftahul, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Iftithahul tadi, yaitu tentang penggunaan BibTeX. Selanjutnya itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik New BibTeX Entry pada bagian atas. .
Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, sesuaikan dengan jenis sumber yang akan dikutip. Apabila mengutip jurnal, maka pilih artikel. Setelah mengklik artikel, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik BibTeX Source, maka akan muncul tampilan seperti yang di atas. Selanjutnya, hapus kode yang ada di sana, lalu paste kode yang telah di-copy tadi. Pada bagian atas, klik Save Library, pastikan bahwa data tersimpan dalam folder yang dibuat sendiri bernama database, atau tempat penyimpanan folder bisa di mana saja. Selanjutnya, beri nama file sesuai yang diinginkan, lalu klik Simpan. Setelah tersimpan, klik Required File, lalu akan muncul tampilan seperti ini, copy BibTeX key, atau disebut dengan kode paling bawah. Lalu buka aplikasi Milkboard, menu di bagian atas, pilih add-ins, yaitu menu ini otomatis akan muncul setelah menginstal MilkTeX, JabRef, dan BibTeX Word. Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Dan letakkan kursor di tempat yang akan diberikan citasi. Klik Insert Citation, yaitu simbol plus merah paling kiri, lalu masukkan file yang telah disimpan tadi dalam folder database. Setelah dipilih akan muncul tampilan seperti ini. Pada selanjutnya, paste kode BibTeX key yang sebelumnya telah di-copy pada kolom, lalu akan muncul tampilan seperti pada lembar Microsoft Word. Untuk memunculkan daftar pustaka, letakkan kursor pada tempat daftar pustaka, lalu klik Insert atau Update Biografi pada bagian atas, lalu daftar pustaka akan muncul secara otomatis. Dan untuk mengubah style penulisan daftar pustaka, klik Define BibTeX Style atau lambang yang seperti kuas, lalu akan muncul tampilan seperti di atas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftah. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, dan apabila ada tambahan kritik dan saran dan juga pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan nanti di ruang diskusi. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.